Audio Jungle. Audio Jungle. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Sebelum melakukan coaching, saya ingin berdiskusi tentang rubrik penilaian yang kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Terus bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching itu menjawab atau merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi ya Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, yang pertama adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Terus yang pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang secara spesifik saya ingin observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus yang terakhir ya Bu, indikator atau pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Jadi di sini saya ingin coaching menemukan sendiri solusi permasalahan ya Bu. Kemudian coaching juga menemukan langkah-langkah dengan solusi yang dia dapatkan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Cika. Waalaikumsalam Bu Asrian. Ada yang bisa saya bantu Bu Asrian? Ada Bu, saya mau berbicara dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu? Ya, alhamdulillah saya punya waktu ya Bu ya. Jadi Ibu ada perlu apa ya? Sebelumnya saya berterima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama saya Bu. Saya tahu ada yang mau ceritakan sama saya Bu. Begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan terkait dengan pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu. Permasalahan di kelas seperti apa ya Bu ya? Mungkin bisa diceritakan kepada saya? Iya Bu, begini Bu, di kelas saya begitu kewalahan nih Bu menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajar dan memberikan materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya Bu, bahkan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran itu terganggu. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Jadi di sini saya akan mencoba membantu Ibu ya menemukan solusi yang itu ya. Iya, permasalahan mungkin kita bisa temukan solusi bersama-sama jadi ya. Iya Bu, sebelumnya saya berterima kasih banyak Bu atas bantuannya. Sama-sama. Kemudian sekarang maunya Ibu itu bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari percakapan Ibu? Saya mengharapkan Ibu bisa membantu saya dalam mengatasi masalah saya ini Bu. Bisa memberikan saran, bahkan solusi Bu terkait dengan permasalahan ini. Baik Bu Asian, apa yang biasanya murid Ibu lakukan sih di dalam kelas sehingga menjadi permasalahan buat Ibu? Yang saya mau tanya Bu, setiap saya mengajar, murid-murid bisa nyaman, senang, dan murid yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya bisa fokus di. Baik Bu, terus yang Ibu Asian harapkan atau inginkan dari percakapan kita ini itu seperti apa ya Bu ya? Yang saya mau harapkan di sini, setiap saya mengajar, murid-murid bisa nyaman, senang, dan murid yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya bisa fokus di setiap mengikuti pelajaran yang saya ajarkan Bu. Baik Bu, jadi apa sih yang biasa dilakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu serta teman-temannya? Mungkin bisa Ibu ceritakan di sini Bu. Ini Bu, saat saya memberi materi, murid tersebut mengganggu teman sebangkunya, memanggil teman yang lain tanpa ada keperluan
keperluan, melaporkan teman yang lain dengan berbagai macam alasan. Sebentar-sebentar permisi, bahkan memukul meja dan banyak lagi Bu yang dia lakukan di sini. Oh, jadi seperti itu ya Bu situasi yang terjadi di dalam kelasnya Ibu. Lantas situasi idealnya seperti apa sih yang Ibu harapkan terjadi di dalam kelas Ibu tersebut? Saya menginginkan murid saya bisa fokus mengingat sumber penjelasan saya pada saat saya mengajar dan kelas kembali nyaman seperti yang saya harapkan. Jadi seperti itu ya Bu Asrian. Murid Ibu ini bisa fokus dalam menyimak penjelasan Ibu ketika Ibu menyampaikan materi, ketika Ibu mengajar anak-anak tidak lagi ribut ya Bu ya. Supaya murid itu bisa fokus menyimak penjelasan Ibu Asrian pada saat Ibu mengajar, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan itu? Saya akan mengubah cara mengajar saya Bu, mencari metode-metode dan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya siswa itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau masih belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya secara terbuka ada apa alasan tertentu sehingga murid ini selalu melakukan hal itu. Bagus sekali ya Ibu ya. Jadi rencananya Ibu itu sudah sangat bagus sekali. Jadi dari pertanyaan Ibu tersebut, apa saja sih yang akan disiapkan di sini untuk mencapai semua rencana ini? Saya akan membuat media pembelajaran yang menarik berupa video pembelajaran dan gaya belajar yang berbeda dari sebelumnya. Saya akan menggunakan proyektor seperti laptop dan sound system dalam setiap pembelajaran saya. Bisa diceritakan seperti apa itu ya Bu? Kalau murid tersebut masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, maka saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Apa aja alasan tertentu sehingga murid bisa melakukan hal tersebut? Sudah sangat bagus sekali ya Bu. Jadi semua yang direncanakan yang akan dilakukan itu sudah sangat bagus sekali. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut ya Bu? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu mulai besok Bu. Saya akan membuat video pembelajaran yang menarik dengan gaya atau metode yang berbeda. Semoga murid tersebut ada perubahan. Kalau belum berhasil, saya akan melakukan rencana selanjutnya. Dengan memanggil siswa tersebut, saya akan coba sentuh hatinya Bu. Ya, suka sekali ya Ibu ya. Jadi semua rencananya, semua yang akan Ibu lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Jadi kira-kira indikator tercapaian seperti apa sih yang Ibu harapkan dari anak-anak ini setelah Ibu melakukan serangkaian pembelajaran yang sudah sangat bagus sekali ini? Indikator yang saya ingin capai, saya menginginkan murid-murid tenang pada saat belajar. Mereka juga yang tadinya mengganggu temannya, anak ini bisa lebih fokus dalam pembelajarannya. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Ibu ya. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik, bisa dengan lancar. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa saya bantu, kemudian pembelajarannya semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu, sesuai yang Ibu rencanakan tadi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuan dan solusinya. Ya, sebenarnya solusinya dari Ibu ya, saya hanya sekedar membantu sedikit. Sama-sama ya Bu, semuanya ini proses ini semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Kalau Bu ada perlu sesuatu lagi, Ibu boleh menghubungi saya. Siapa tahu nanti saya bisa membantu ya Bu. Iya Bu, mungkin ini bukan kali pertama saya akan bertemu langsung seperti ini. Kalau ada masalah-masalah lagi, meskipun itu bukan di dalam kelas saya, mungkin saya akan kembali minta solusi dan pendapat dari Ibu. Iya, terima kasih sama-sama ya Bu. Semoga suatu hari nanti kita dapat bertemu lagi dan saya dapat membantu Ibu. Amin. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Kita pulang dulu sama-sama karena sudah mau ditutup kelasnya. Terima kasih. Tadi sudah terlihat
coaching dengan Ibu Aslia. Sebelum menutup ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait atau percakapan yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahannya tersebut. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu bersama rekan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga Ibu menjadi coaching menemukan solusi dari permasalahan dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang berusaha Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini, saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching kepada rekan saya di sekolah dengan lebih baik lagi ketika saya menggunakan alur tirta ini. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu.